Shalom. 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 Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya rindu sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu ya. Saya yang tidak hadir atau Bapak Ibu yang jarang ketemu saya. Puji Tuhan jika saya sekeluarga boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Dan saya percaya ini salah satu kerinduan kita untuk boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan, sebab Dia sangat baik, sungguh baik. Mari saudaraku terkasih, ini kesempatan yang berharga. Bersama-sama kita memuji Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami datang padamu ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang sudah memerdekakan kami, Allah yang sudah melepaskan kami dari belenggu dosa. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh berada di tempat ini. Kami dalam keadaan baik Tuhan, kami dalam keadaan sehat Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya ada kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membangunkan iman kami, menguatkan kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami saat ini, berfokus pada Engkau saja. Sebab Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Yesus, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang sudah memerdekakan kami, Engkaulah yang berhak memimpin kehidupan kami selama-lamanya sampai pada kekekalan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Kami sembah Engkau Yesus, kami puja Engkau Yesus. Engkaulah Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi buat Yesus Raja kita. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja yang layak kami sembah. Engkaulah Raja, Yesus kami sembah, kami puja. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima puji dan sembah kami, terima hormat kami, terima sembah kami. Hanya Kau yang layak, layak disembah selama-lamanya. Kami puji Engkau, Yesus, Yesus. Kami akui Engkau, Yesus. Kau Raja kami, Kau Tuhan atas kami. Haleluya, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, mari jemaat Tuhan, dengan kedalaman dan kesungguhan hatimu,
Mari katakan sembah dan puji memenuhi tahta Tuhan. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih keras lagi di hadapan Tuhan. Jesus, ini hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Sembah dan puji. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, dan berikan penghormatan yang terbaik bagi Raja kita, Tuhan Yesus. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan, oleh pujian kami. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Sebut, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Selama-lamanya Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami yang kekal. Kami sembah Engkau. Terima kasih, dan kami saat ini mau bersorak bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Yakin? Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Mari kita serukan, kita pujikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setianya buat kita semua. Mari bertepuk tangan. Buktikan kalau Yesus itu baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Beri tepuk tangan paling keras buat Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Selama-lamanya buat kita. Mari sama-sama katakan, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus Baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selamanya. Katakan, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan paling dahsyat. Kalau selama-lamanya Tuhan Yesus baik, ada pilihan lain? Ada? Kalau tidak ada, tetap setia ikut Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaannya. Amin. Siapa yang mau setia mengikut Tuhan Yesus, angkat tangan. Haleluya. Kami mau ikut Kau Tuhan selama-lamanya, itulah keputusan kami. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai, ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Amin. Yakin mengikut Yesus keputusan siapa? Keputusan siapa? Keputusan mama papa saya. Bukan? Keputusan siapa? Kita sendiri. Meskipun kita sendiri, meskipun apapun keadaan kita, kita tetap ikut Yesus. Siapa yang rindu Tuhan Yesus? Firman Allah yang kekal. Mari kita katakan, inilah kerinduan kita. Memiliki firman yang hidup di dalam hidup kita selama-lamanya. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman
Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup baka. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera. Firman hidup kekal bagi yang bertobat. Yesus juru selamat. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kami tidak ingkar untuk mengikut Engkau, Yesus. Keputusan kami untuk mengikuti Engkau selama-lamanya. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu hidup kekal di dalam diri kami. Kau sudah memberikan firman yang luar biasa untuk terus bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak kekurangan. Karena kami sudah diberkati terlebih dahulu. Karena kami mengembalikan apa yang sudah Engkau berkati. Inilah Tuhan, kami mau kembalikan dengan kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa persembahan persepuluhan kami ini. Amin. Silakan duduk kembali, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Mari bersukacita ketika memberikan persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
Tuhan, kami membawa hidup kami, seumur sisa hidup kami ini di muka bumi ini, kami bawa untuk kami persembahkan seutuhnya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan, sebab Engkau sudah tebus kami. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Saya undang Pendeta Thomas di Purba. Untuk kemuliaan-Mu, ku Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kami, hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, hidup yang Tuhan bimbing melalui firman-Mu, yang Tuhan sertai dengan Roh-Mu yang kudus itu. Biar hidup kami berkenan kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami selalu fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah menolong kami melalui firman-Mu selama bulan Juni ini. Kami belajar bagaimana hidup kami berfokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyak hal yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami lakukan, Tuhan mengingatkan kami supaya kami berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong pimpin kami, jamah hati kami semuanya. Kuasai kami supaya kami dapat memahami firman-Mu hari ini Bapa. Jamah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami saat ini. Mereka juga ingin beribadah sesuai cara mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati terus mereka bertumbuh semakin besar, semakin sehat, semakin baik dan semakin pintar, semakin mengenal Tuhan kepada Yesus Juru Selamatnya. Berkati untuk kedua orang tua mereka, berkati untuk guru yang membimbing saat ini, sehingga mereka semua dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Halo Joel, lebih gemuk Joel ya. Puji Tuhan. Saudaraku, pada minggu ini kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang fokus kepada Yesus. Sudah 4 minggu ini kita belajar bagaimana hidup kita berfokus kepada Yesus. Dan besok minggu tema ini akan diakhiri oleh Pendeta Emeritus Stefanus Lindung Bancin akan melayani kita. Dan kita akan mengadakan perjamuan Tuhan pada besok minggu. Mari kita akan menyiapkan diri kita. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan mulai. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tema firman Tuhan hari ini adalah fokus kepada kekekalan. Fokus kepada yang tidak kelihatan. Di dalam ayat 18 dikatakan dengan cukup jelas, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sempurna sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Saudaraku, kalau kita memiliki anak, mungkin Jason itu ya, kalau diberi pilihan, misalkan ada pilihan kelereng atau sebuah berlian ya. Kalau Jason atau Sena atau yang seusia itu diberi pilihan 10 kelereng atau 1 berlian, Bapak Ibu pasti milih mana anak-anak itu? Kelereng ya. Jadi pasti mereka milih kelereng karena kelereng itu yang pertama jumlahnya lebih banyak. Menarik, ada merah, ada hijau, ada putih, ada biru dan lain-lainnya, dan bisa untuk bermain-main. Sedangkan berlian hanya putih, kecil, nggak menarik. Tetapi kalau misalkan nanti Jason, Sena dan lainnya sebagainya terus bertumbuh, terus belajar firman Tuhan, semakin mengerti, lalu diberi pilihan, pilih mana? 10 kelereng atau berlian? Pasti akan milih berlian. Kenapa saudara? Karena anak-anak tidak bisa menilai mana sesuatu yang berharga dan yang tidak. Saudaraku, sesungguhnya apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam nats yang kita baca tersebut dialami oleh banyak orang Kristen. Mereka seperti anak-anak. Mereka tidak bisa menilai dengan benar mana sesungguhnya yang mempunyai nilai yang tinggi. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata kepada kita yang kita pelajari, sebab penderitaan ringan
sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua orang semakin tua, pasti tubuhnya akan semakin lemah. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kita merawat tubuh, merawat kulit, merawat kecantikan, merawat kebugaran, kalau sudah masukin usia lanjut, nggak bisa dibohongi, semakin merosot. Saya punya teman pendeta itu rajin fitness, rajin banget saudaraku, rajin pelayanan ke salon. Waduh, apa? Perawatan ya, rajin. Saya nggak ngerti sih bahasa salon, nggak ngerti sih. Jadi rajin sekali, dia cowok pendeta. Dia berkata, ya supaya kelihatan awet muda. Iya, memang benar yang kelihatan. Sering kita memperhatikan yang kelihatan, saudaraku. Penampilan itu selalu kita nilai. Kadang-kadang kita salah menilai. Waktu kami bekerja, ada peraturan seseorang yang pakai sandal, pakai celana pendek, tidak boleh dilayani ketika ada keperluan di kantor. Jelas sekali tulis di papan, di kertas itu, besar. Tetapi saya melihat ada banyak orang, beberapa orang yang mereka pakai sandal jepit, celana pendek, dilayani. Nah, kenapa? Karena mereka bawa mobil. Jadi melihat penampilan. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman ini, jangan kita menilai sesuatu dari apa yang kita lihat. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diingatkan bahwa anak itu yang masih kecil tadi tidak bisa menilai mana sesungguhnya sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi. Nggak bisa. Sebuah berlian, walaupun kecil jika dibelikan kelereng, mungkin bisa banyak sekali kelereng itu. Jadi bukannya 10 kelereng, tapi ribu-ribu kelereng mungkin bisa dibeli dengan berlian yang kecil itu, saudara. Tapi anak kecil tetap menilai, tetap senang memilih 10 kelereng. Karena memang belum bisa menilai. Nah, sama banyak orang Kristen tidak bisa menilai mana yang lebih penting. Paulus mengingatkan kita yang kelihatan itu sementara. Wajah kita rawat, walaupun kulitnya tetap kencang, tetap cantik, tetap ganteng, tapi itu sementara. Pasti satu saat akan mati. Apa yang kita perjuangkan dalam pekerjaan, ya memang penting sih, semua orang bekerja dan harus, tapi yang kita perjuangkan itu semuanya akan sementara. Apapun. Apakah kita berhasil mencapai sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi? Apakah kita berhasil mendapatkan banyak harta dengan berbagai macam-macam kekayaan, tapi pada akhirnya itu sementara dibanding dengan kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apakah hidup itu, saya mencatat beberapa pendapat orang, hidup adalah bekerja. Jadi hidup itu untuk bekerja, dan bekerja. Ada yang mengatakan hidup ini adalah berjuang, menghadapi perjuangan yang berat. Kalau kita hidup harus berani menghadapi perjuangan, karena hidup adalah perjuangan.
Tapi bagaimana pendapat kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus? Apa hidup kita? Saya pribadi berpendapat bahwa hidup ini adalah mempersiapkan untuk meraih kebahagiaan yang kekal. Hidup adalah mempersiapkan untuk mendapatkan kekekalan. Jadi memang kita perlu bekerja, kita perlu berjuang, tapi semua itu konteksnya adalah untuk memperjuangkan kekekalan, kebahagiaan yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jikalau Mazmur mengatakan hidup kita ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya menderita. Kemarin teman saya pendeta di Kediri telepon, ibunya itu sudah usia 97. Ketika ada mendengar berita meninggal, dia nangis. Ditanya anaknya, kenapa Bu? Kok enggak saya yang dipanggil Tuhan? Karena apa? Sudah 97 tahun. Matanya sudah enggak bisa melihat. Tapi ngerti uang, saudara. Anak-anak datang, Bu, ini Bu, saya kasih uang ya. Dia hitung, oh bisa, makasih. Makan apapun nggak enak, saudaraku, nggak nyaman. Jadi ketika mendengar berita kematian, dia nangis, Tuhan, kok bukan saya yang Tuhan panggil? Bahkan anak-anaknya berkumpul, tolong doakan supaya saya dipanggil Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun 97 tahun, bagi kita cukup lama umur panjang, tapi dibanding dengan kekekalan itu hanya sebentar. Kalau saya bandingkan 70 tahun atau 80 tahun, dibandingkan dengan miliaran tahun, bahkan lebih kan kekal, 70 tahun atau 80 tahun itu nggak ada artinya, hanya sebentar. Hanya sebentar. Ada pepatah, hanya mampir ngombe, hanya sebentar untuk minum, itulah hidup kita, sebentar. Kalau kita memiliki seutas tali yang panjangnya tak terhingga, beribu-ribu, berjuta-juta meter tak terhingga, sangat panjang. Dan kita ambil hanya 2,5 meter, itu digambarkan 2 atau 3 senti, bukan meter, senti itu ibarat 70 tahun, 80 tahun itu enggak ada artinya. Jadi jangan fokus hanya yang 2 atau 3 senti. Sementara ada ribuan, ratusan ribu, jutaan meter yang lain yang tak terhingga hidup ini. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita menyiapkan diri untuk mengalami kekekalan. Ibu saya waktu sebelum meninggal sudah menyiapkan, dia sudah beli baju, beli kain panjang. Saya nggak tahu, tapi kakak saya yang diberitahu itu. Beli baju putih, kebaya, itu dipersiapkan. Dulu teman kita meninggal sudah membeli peti mati. Ketika saya mau siapkan, oh enggak Pak, Mami sudah siapkan peti mati sendiri, sudah beli. Jadi bagaimana kita menyiapkan kekekalan, bukan seperti itu. Memang itu baik supaya enggak merepotkan keluarga yang kita tinggalkan, tapi ada yang lebih penting, bagaimana kita menyiapkan kekekalan. Karena kita semua akan mengalami. Saya besok pagi usia saya 63. Kalau menurut Alkitab, itu 70 tahun. Hanya tinggal 7 tahun. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua akan menghadapi itu semua, dan itu sebabnya kita perlu menyiapkan bagaimana supaya pada waktu masa kekekalan kita enggak menderita.
Kita hidup 70 tahun, 80 tahun, setelah itu kita semua akan menghadapi kekekalan. Hanya ada dua pengertian kekekalan. Apa kita menikmati kekekalan kebahagiaan bersama Bapa di surga? Atau mengalami kekekalan selamanya di neraka, penderitaan yang kekal? Hanya dua itu. Kita perlu menyiapkan sebaik mungkin. Kalau kita akan pergi ke luar kota, kemarin Pak Condro 1,5 bulan Pak ya? 2 bulan ya? Waduh. Pasti menyiapkan diri ketika akan keluar kota. Akan ngecek bagaimana kondisi mobilnya, bagaimana begini, bagaimana ini, dan sebagainya. Kalau itu menyiapkan waktu. Yohana sekarang di Korea Selatan. Saya kaget saudaraku. Begitu pergi langsung ke Korea Selatan. Saya tanya, yuk kamu mau belajar apa sinetron itu? Menyiapkan cukup lama. Harus mengurus visa atau mungkin juga paspor, dokumen-dokumen yang lain. Menyiapkan keluar kota, mungkin nggak begitu lama menyiapkan kalau pergi dibanding dengan pergi ke luar negeri. Seorang astronot, jikalau akan pergi ke angkasa luar, persiapannya juga lebih lama, saudaraku. Lah kita ini tidak akan pergi, bukan keluar kota, bukan keluar negeri, bukan ke astronot, tapi kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Persiapan kita harus cukup lama, cukup matang. Kapan ya selama kita diberikan hidup ini untuk mempersiapkan ini? Kita memang bekerja, kita berjuang, tapi semua itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita. Untuk kita masuk dalam kekekalan. Nah, kita akan belajar pada saat ini, kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan dalam kekekalan ini. Kita akan belajar yang pertama yang perlu kita siapkan apa, saudaraku? Kita akan membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini persiapan yang pertama yang sangat penting, yang paling penting untuk kita lakukan pada saat kita mempersiapkan kekekalan ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lihat di sini yang pertama, untuk memasuki kekekalan itu yang kita persiapkan, yang pertama adalah memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Kita pastikan 2 minggu yang lalu kita belajar, iman itu bukan sekedar percaya. Tapi iman lebih menekankan ketaatan. Kalau seorang suami istri selalu berkata, benar Pak, benar Ma, saya mencintaimu. Ya tapi kalau kelakuannya tidak menyenangkan pasangannya, itu ya mencintai gombal. Bohong itu. Sama banyak orang berkata, saya percaya Engkau Tuhan Yesus, saya percaya Yesus. Bahkan setiap pagi dikatakan saya percaya Tuhan. Bahkan setiap 1 jam dikatakan aku mengasihi Engkau Tuhan dalam pujian. Tapi kalau perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan, itu bohong. Jadi iman bukan ucapan berkata percaya, tapi lebih dari ketaatan. Lebih baik kita nggak berkata-kata, tetapi perbuatan kita membuktikan bahwa kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi pastikan saya dan saudara memiliki iman kepada Yesus. Dalam perbuatan, dalam ketaatan kita kepada Yesus, bukan sempurna, tapi semaksimal kita terus belajar ketaatan,
hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah kesempurnaan. Minggu besok harus lebih baik minggu ini. Tahun besok harus lebih tahun ini. Itulah kesempurnaan, proses sempurna. Jadi kita akan melihat yang pertama adalah memiliki iman kepada Yesus. Mengapa kepada Yesus, saudaraku? Yang pertama tadi, ayat yang Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita bayangkan pada mulanya Tuhan menciptakan itu dengan logos, dengan firman, jadilah terang, jadilah petang, jadilah ini semua diciptakan firman. Dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan, ayat yang ke-14, 1 Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, dan diam di antara kita, itulah Yesus Kristus. Jadi kita belajar mengapa harus memiliki iman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Allah yang telah datang kepada manusia dalam rupa manusia. Jadi Yesus bukan nabi. Bukan hanya nabi, bukannya rasul. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Dan yang kedua alasannya, karena Kristus berasal dari surga. Saudaraku, Yesus itu bukan manusia menjadi Allah. Saya nggak percaya kalau ada manusia menjadi Allah. Saya nggak percaya. Manusia. Lah kita lihat Superman itu hanya di film, saudaraku. Hebat, itu hanya film. Jadi nggak mungkin manusia menjadi Allah, itu nggak mungkin. Itu sebabnya Yesus bukan manusia menjadi Allah. Karena nggak mungkin manusia menjadi Allah. Tetapi Yesus adalah Allah menjadi manusia. Ini sangat berbeda. Allah itu berkuasa. Ingin menjadi apa saja bisa. Jadi Yesus adalah Allah menjadi manusia. Dan yang kedua, karena Kristus Yesus adalah berasal dari surga. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia, Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga selain Dia yang berasal dari surga. Jadi nggak mungkin. Kalau sesuatu yang datang dari surga, ya kita percaya bahwa Dia adalah naik ke surga. Kalau Dia bukan dari surga, nggak mungkin naik ke surga. Tahu ada nggak tempatnya kan nggak mungkin. Nah Yesus dikatakan Yesus datang dari surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam konteks ini ditekankan nabi. Di Indonesia kita mengenal ada banyak nabi,
Beberapa agama lain juga mengakui ada beberapa nabi. Sama seperti kita mengakui ada beberapa rasul. Beberapa agama juga mengakui adanya rasul-rasul. Tapi nabi atau rasul bukan berasal dari surga. Hanya satu yang berasal dari surga, yaitu Yesus. Itu sebabnya hanya Yesus yang naik ke surga. Yesus naik ke surga. Yesus yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Yang akan mengangkat kita semua yang percaya pada masa kekekalan untuk kita bersama-sama dibawa ke surga. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, syaratnya yang pertama adalah kita percaya kepada Yesus. Gak bisa tawar. Itu yang berkata firman Tuhan kok. Yang hanya berkata pasti itu hanya Yesus. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Dalam Kisah Rasul, tidak ada di bawah kolong langit satu nama pun. Tidak ada, hanya Yesus. Sebabnya, untuk mempersiapkan masa kekekalan yang pasti kita akan lalui, saya itu ingin saja yang pasti-pasti, saudara, yang pasti-pasti aja saya lalui. Saya nggak mau yang nggak pasti. Salah satu yang pasti itu apa? Ya semua kita akan mati. Kita semua akan menghadapi pilihan apa kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Itu pasti. Semua akan mengalami. Dan saya milih yang pasti saja. Yang saya lakukan, yang kita harapkan adalah kita mempunyai iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah, karena Yesus berasal dari surga. Lalu apa alasan kedua? Bagaimana? Cara yang kedua apa? Cara yang kedua, mengembangkan karakter Kristus. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di Indonesia kita adalah punya warga negara, yaitu WNI, warga negara Indonesia. Setiap negara punya aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan negara yang lain. Kalau di negara kita itu, kita meludah itu biasa, saudaraku. Di jalan meludah, lalu bahkan buah ingus, biasa. Tapi coba kalau di Singapura, didenda, saudaraku. Didenda. Kita di sini, di Jepang, gak ada sampah. Mereka orang Jepang disiplin, bawa plastik kantong sampah sendiri. Misalkan nonton bola, mereka bawa plastik. Dibawa sendiri, lalu dibawa ke pulang. Atau dibuang ke tempat sampah. Makanya bersih. Nah kita enggak, jorok-jorok semua. Sungai jorok. Bahkan mall sekarang jorok. Kenapa? Karena aturannya berbeda. Membuang sampah. Di Singapura kalau kita makan permen karet, dibuang sembarangan, ketahuan didenda, saudaraku. Di sini enggak, di tempat duduk kereta, saya pernah dudukin tempat permen karet. Jadi aturan berbeda. Itu baru negara sama negara yang lain satu. Kita lihat di sini, saudaraku, kita bukannya sekedar warga negara Indonesia di dunia ini, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita juga tercatat sebagai warga negara surga, WNS. Amin.
Kita itu tercatat karena kita percaya Yesus, kita tercatat sebagai warga negara surga. Nah, kalau warga negara surga, ya perilaku kita harus sesuai dengan kehidupan di surga. Di dunia saja berbeda aturannya. Harus menyesuaikan diri, apalagi kita itu warga negara di dunia ini juga tercatat warga negara surga. Kita membuat penyesuaian. Bagaimana supaya kita nanti hidup di surga sesuai dengan tata aturan kehidupan di surga. Bagaimana caranya? Harus kita mengembangkan karakter Kristus, harus belajar. Nah, di surga nggak ada ngambek-ngambekan, nggak ada orang ngambek itu, nggak ada orang benci. Ada gosip nggak di surga? Nggak ada gosip. Semua terbuka, transparan. Nggak ada kebohongan. Dan sebagainya. Nah, Tuhan ingin supaya kita mempersiapkan diri. Bagaimana supaya kita mengubah karakter kita. Supaya sesuai dengan kehidupan di surga nantinya. Itu sebabnya perlu proses. Jadi kalau kita diberi kesempatan hidup, mestinya kita harus memproses diri. Supaya semakin hari semakin lebih serupa dengan Kristus. Itu menuju kesempurnaan tadi. Proses. Semakin setia kepada Yesus, semakin dekat dengan Yesus, semakin taat kepada Yesus, itu proses. Masalah gagal itu wajar. Tapi terus berjuang lagi supaya kita sungguh-sungguh semakin hari semakin baik. Nah, saya mencatat di sini saudaraku, Yesus naik ke surga itu menyiapkan surga bagi kita. Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Menyiapkan surga untuk kita nantinya dan sudah siap. Sudah siap. Sebabnya orang meninggal kan pernah balik. Udah siap kok surganya. Sedangkan Roh Kudus turun. Itu ingin memproses kita. Menyiapkan kita. Jadi mari kita akan ikut pimpinan Roh Kudus. Supaya kita diubahkan. Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi menjadi serupa Kristus itu bukan ujuk-ujuk, saudaraku. Bukan ujuk-ujuk, bukan didoakan KKR kesembuhan, KKR luar biasa. Dalam Yesus langsung berubah, ya enggak bisa. Proses. Prosesnya melalui apa? Ya proses melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Itu diproses. Proses itu kesabaran bagaimana? Ya kita dihadapkan dengan orang-orang yang gak suka dengan kita. Bukan kita mengisolasi diri. Kalau kita mengisolasi diri, gak akan mengalami proses. Stuck. Sebabnya kita dipertemukan orang dengan orang yang menjengkelkan kita. Itu kata Pendeta Rigoren kan begitu. Supaya kita sabar menghadapi orang yang menjengkelkan itu. Tuhan izinkan kita mengalami masalah supaya kita bisa bertahan. Itu cara-cara kita. Nah, jangan ada masalah tengking. Dalam Yesus, masalah pergi. Ya enggak. Itu mengizinkan supaya kita diproses. Supaya kita bisa tahan mengalami masalah. Coba perhatikan dalam 1 Korintus pasal
pasal 1 ayat yang kedua A, saudaraku. Di sini saya cetak di sini supaya kita bisa melihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 2a, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang yang kudus. Itu ada kata dikuduskan dua, sama. Yang pertama itu dikuduskan. Itu pengertian statusnya dikuduskan. Baru status. Tetapi dikuduskan yang kedua itu adalah menjadi perilaku kita, perilaku orang kudus. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita memiliki status orang kudus. Ya, kalau baru lahir, Mas Indra udah orang kudus itu. Memang lahir kudus. Jadi waktu kita percaya Yesus, status kita itu orang kudus. Tapi bukan berhenti di situ. Lalu kita dipanggil supaya hidup kita menjadi kudus. Itu panggilan kita untuk kita menjadi orang yang kudus. Jadi kita diberi status orang kudus saat kita percaya Yesus. Dan ketika ada kesempatan hidup, Tuhan ingin kita bertumbuh sehingga kita mempunyai gaya hidup atau perilaku kehidupan orang-orang kudus. Sekali lagi kata kudus itu bukan sempurna, tapi proses. Nah jadi ini saudaraku, statusnya awalnya Rasul Paulus menyapa jemaat Efesus itu dengan sebutan orang kudus. Itu statusnya kudus. Lalu setelah itu kita harus bertumbuh. Sehingga hidup kudus itu bukannya status saja. Tapi benar-benar menjadi gaya hidup kita. Membenci dosa, membenci kebohongan, membenci gosip, membenci kebencian, membenci ini dan sebagainya. Membenci apa yang tidak Tuhan senangi. Itu proses mengarah kepada kekudusan. Saya mencatat ini ada ungkapan, saudaraku, ada ungkapan gini. Semakin kita dekat dengan seseorang, hidup kita akan menjadi semakin serupa. Saya menikah dengan Esther itu saya nggak tahu lupa ya berapa ya, 30 apa ya, 30 lupa saya. Pasti lebih dari 35 ya, 30 ya, 33 ya. Semakin lama semakin mirip kelakuan kami. 35 ya. Sama juga kamu lupa juga ya. Semakin mirip, saudaraku. Karakter kita semakin mirip. Karena ketemu terus, sayang menyesuaikan diri. Wah lah ya udah. Itu. Di teman pendeta itu gini, Wester tuh Batak ya? Karena apa? Karena dia tegas. Saya nggak tegas. Jadi karena mengenal Batak itu tegas, jadi tegas ya. Batak kamu ya. Nah, aku yang kasih Tuhan, suami istri yang sudah puluhan tahun seperti kami menikah, semakin mirip. Karakternya semakin mirip. Kalau Cik Yanti dekat dengan Bu Loren yang jago masak, Cik Yanti lama-lama akan ketularan senang masak. Ini Joel tuh senang masak semua. Joel, Eli itu senang masak semua itu.
Kalau kita dekat-dekat orang yang suka gosip, ini bahaya saudaraku. Kita akan ketularan suka gosip. Jadi oleh sebab itu saudaraku sangat kita pentingkan pergaulan itu akan merusak kebaikan. Pergaulan yang jahat akan merusak kebaikan. Dengan siapa kita dekat? Minggu yang lalu kita belajar jangan bergaul dengan provokator. Kita seperti bergaul dengan seperti Panglima Perang Naaman itu. Bersyukur Naaman awalnya nggak percaya. Karena dia punya karyawan, anak buah yang sungguh-sungguh bisa memotivasi dengan positif. Yang Naaman awalnya marah, merasa dihina karena suruh mandi sungai. Dimotivasi oleh karyawan itu, gak apalah Tuanku, apa sih beratnya mandi di sungai dibanding dengan kesembuhan Tuanku? Lah karena temannya baik. Bagaimana kalau Naaman tuh temannya provokator? Dikompori, dipanas-panasi. Ya Naaman, Tuanku gak usah lah. Tuanku kan panglima, terhormat. Di negara Aram Tuanku dihormati. Kok di sini suruh mandi sungai? Gak usah lah, pulang aja. Nah, itu provokator. Dan pasti Naaman gak bisa mengalami berkat Tuhan. Karena temannya provokator. Pada saat kita mengalami masalah-masalah, saudara perlu kita punya teman yang sungguh bisa motivasi kita dengan benar. Itu sangat penting. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tujuan keselamatan itu bukan hanya kita tidak di neraka ya, bukan itu saja. Tujuan akhir keselamatan bukan sekedar ya kita nggak di neraka lah. Tapi tujuan keselamatan akhir itu adalah mencapai sempurna, serupa dengan Kristus. Terus sebabnya kalau kita merasa sudah sempurna, ya kita nggak perlu bertumbuh. Nah saya masih jauh dari sempurna, saya perlu belajar terus. Saya perlu belajar kehidupan, saya perlu belajar firman Tuhan, saya perlu belajar karakter Yesus. Karena saya belum sempurna. Targetnya adalah sempurna seperti Yesus. Jadi tujuan akhir keselamatan ini bukan sekedar kita tidak masuk neraka, tapi kita harus menjadi sempurna. Itu sebabnya kita terus belajar mengubah karakter kita. Yang jahat kita buang, kita ganti dengan yang baik, sehingga kudus bukan hanya status saja, tapi menjadi perilaku kita, gaya hidup kita sebagai orang yang kudus. Yang terakhir saya mau sampaikan ini ayat penting sekali. Bapak Ibu bisa membaca Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Mari. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Ini definisi yang disampaikan Yesus tentang hidup yang kekal. Hidup kekal bukan nanti kita dapatkan kalau udah mati, bukan. Memang kita mendapatkan surga nanti, tapi hidup kekal itu kita dapatkan sekarang. Dalam Yohanes pasal 24 dikatakan kita telah hidup dari maut pindah ke dalam hidup. Pada saat kita percaya Yesus itu sudah hidup kekal. Definisi hidup kekal adalah definisi pada waktu kita percaya Yesus, kita semakin mengenal Yesus, kita semakin bergaul akrab dengan Yesus, itulah mengalami hidup kekal. Jadi sekarang, memang di surga nanti kalau kita udah meninggalkan dunia ini, ketika kita mengalami
Kehidupan Allah itu hidup kekal. Zoe, mengalami hidupnya Allah. Mengalami hidup yang berkemenangan. Kita bisa bersekutu dengan Yesus semakin mendalam. Sehingga kita bisa diubahkan serupa dengan Kristus. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa yang kita dapatkan. Mari menyiapkan diri kita. Mari fokus kepada kekekalan. Ibaratnya kita tahu nilai yang lebih tinggi. Jangan seperti anak lebih memilih kelereng daripada berlian. Karena seorang anak belum bisa menilai nilai yang lebih tinggi yang mana, belum bisa. Kita telah belajar, kita telah mengerti, seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi, di dalam pasal Yohanes 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18, sebab kami memperhatikan yang kelihatan, melainkan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita akan tidak memperhatikan yang kelihatan. Mari kita tidak hanya memperhatikan yang sifatnya duniawi, tapi kita memperhatikan yang juga yang rohani. Masalah ibadah, masalah kebenaran, masalah kekudusan, dan lain sebagainya. Memang itu gak kelihatan. Tapi itulah yang bernilai kekal. Kita akan fokus kepada hal-hal yang mempunyai nilai kekal itu. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami selama kami masih hidup ini, supaya kami fokus mempersiapkan hidup kami dalam kekekalan. Karena pada dasarnya kami semua akan mengalami kematian dan memulai dalam masa kekekalan. Kami ingin pada waktu kami mengalami kekekalan, kami hidup kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Kami gak mau Tuhan mengalami kekekalan, penderitaan kekal di neraka. Oleh sebab itu kami mohon kepada Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, supaya kami fokus kepada hal yang tidak kelihatan, hal yang kekal, hal yang rohani, sehingga kami benar-benar mencapai apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya beberapa kali menyampaikan ilustrasi ini. Kalau saya ingin membuat keluarga kami harmonis, salah satu unsur yang penting saya lakukan, saya akan melakukan apa yang menjadi keinginan pasangan hidup saya. Tapi kalau saya ingin membuat keluarga kami berantakan, itu juga gampang. Saya tidak akan pernah melakukan apa yang menjadi keinginan pasangan saya. Kalau saudara ingin fokus kepada kekekalan, fokuslah pada apa yang
disenangi Tuhan, apa yang diingini Tuhan, seperti khotbah minggu yang lalu. Mari kita belajar, kita berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita kenakan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudaraku, silakan saudara berdoa. Apakah pujian ini merindukan menjadi kerinduan saudara? Jikalau iya, katakan, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Sampaikan kerinduan saudara dengan tulus, karena Tuhan melihat hati saudara. Seperti khotbah minggu yang lalu, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keinginanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Sampaikan kepada Tuhan secara terbuka. Dalam doa ini, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, silakan berdoa.
Bapa, Engkau mendengar isi hati seluruh jemaat-Mu pada hari ini untuk merespon firman-Mu. Tuhan tolong berkati sehingga kami semua dapat mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang akan mengadakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, yang ditandai dengan upacara bendera 17 Agustus 2024. Hari kemerdekaan yang ke-79 di IKN Nusantara. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan proses dengan lancar. Tuhan tolong. Kiranya ini bukan menjadi ambisius, tapi ini sungguh-sungguh kebutuhan bangsa kami demi kebaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Kami terus menyerahkan Pak Sihaan dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kesabaran kepada Pak Sihaan menghadapi semua ini. Tolong Tuhan jamah hati Pak Sihaan supaya dikuatkan. Ulurkan tangan-Mu sehingga Pak Sihaan mampu menghadapi semua ini. Juga kepada Ibu Sihaan yang senantiasa menolongnya, berikan kesabaran yang ekstra dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Limar Girsang. Sesungguhnya saudara kami ini mengalami sakit Tuhan, sakit pada pinggangnya. Tuhan tolong jamah pinggang Pak Limar Girsang. Jamah dengan kuasa-Mu. Bilur biar Tuhan menyembuhkan. Berkati Tuhan. Jika ada obat-obat yang dimakan, dikonsumsi, diberkati Tuhan untuk sarana kesembuhannya. Kami berdoa untuk Ibu Imung. Berkati Tuhan. Batuk-batuk yang dirasakan, kami serahkan dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Allah berkuasa menyembuhkan. Engkau juga sembuhkan Ibu Imung dari sakit ibapa. Engkau juga akan berdoa untuk persiapan melahirkan anak yang kedua. Ibu Rachel, berkati Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati setiap kontrol. Berkati bayi dalam kandungan supaya bertumbuh sehat. Pada saat persalinan tiba, Tuhan menyertai dan campur tangan semua itu. Tuhan berkati saudara kami Yohana. Sesungguhnya masih mengalami sakit pada tulang yang patah, tulang kanan, tangan kanan Tuhan. Berkati, berikan kekuatan. Mampukan beraktivitas dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami yang baru pulang dari berlibur dari luar kota. Engkau menyertai mereka sehingga setelah bersama-sama dengan kami kembali dengan selamat, dengan penuh sukacita. Karena itu kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Ada Bapak jemaat-Mu yang berusaha, berkati usaha mereka. Berkati mereka yang bekerja di kantor, sehingga mereka diberkati semua Tuhan. Supaya kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, anak-anak balita yang terus membutuhkan pertumbuhan. Kau berkati mereka bertumbuh sempurna
kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Sherin, kami berdoa untuk Sena, kami berdoa untuk Gokma, untuk Gokka. Kami berserahkan kepadamu dalam nama Yesus. Memberkati anak-anak kami supaya bertumbuh semakin dewasa, semakin besar, semakin sehat, semakin kuat, bahkan rohaninya diberkati Tuhan. Engkau juga memberkati saudara kami dalam pergumulan, merindukan momongan. Tuhan berkati mereka. Engkaulah kami yang mengerti segala kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami percaya Tuhan mendengar doa kami, karena Engkau yang berjanji pada kami. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian tadi kembali. Mari kita katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami Tuhan, pada saat kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa antara kami, pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya, juga dengan pendeta dan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. We live